Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa gabut, bagaimana kabarnya? Selamat datang di channel mahasiswa gabut. Channel ini banyak membahas tentang Arduino. Jadi bagi teman-teman yang ingin belajar tentang Arduino, teman-teman bisa lihat video-video yang ada di channel mahasiswa gabut. Oke? Di video kali ini, mahasiswa gabut akan membahas tentang sensor-sensor pada Arduino. Tapi pada video kali ini, mahasiswa gabut hanya akan membahas 5 sensor dahulu. Sensor yang lainnya akan dibahas di video selanjutnya karena ditakutkan video ini terlalu panjang pembahasannya dan terlalu panjang juga durasinya. Oke teman-teman, dan di video kali ini kita akan membahas sensornya saja teman-teman. Prakteknya mungkin ya nantilah kita bikin video sendiri satu persatu, misal sensor ultrasonik sendiri, sensor suhu sendiri, supaya kita bisa jelas dan mudah memahaminya. So tetap tungguin video-video mahasiswa gabut lainnya karena channel mahasiswa gabut adalah channel yang akan membahas project Arduino dengan lengkap, mulai dari bagaimana merakitnya, bagaimana membuat codingnya, dan dimana beli alat-alat Arduino-nya akan mahasiswa gabut kasih tahu semua. Cek saja di deskripsi di bawah. Dan kita akan banyak membahas membuat project gabut yang unik-unik dan keren pastinya. Oke teman-teman, sensor merupakan komponen dengan fungsi mendeteksi perubahan fisik ataupun kimia. Sensor yang akan digunakan untuk membuat project-project Arduino sangat banyak jenisnya, seperti sensor suara, sensor suhu, sensor gerak, dan masih banyak lagi. Dan kali ini kita akan membahas 5 sensor, yaitu yang pertama sensor ultrasonik atau sensor jarak, yang kedua sensor gas, sensor cahaya, sensor air, dan yang terakhir adalah sensor suhu. Dan sensor-sensor lainnya kita akan bahas di video selanjutnya. Oke? Sip. Oke, yang pertama adalah sensor ultrasonik. Sensor ini berfungsi untuk mengetahui jarak dari suatu benda. Sensor ini menggunakan gelombang ultrasonik yang umum digunakan untuk radar, untuk mendeteksi keberadaan suatu benda dengan memperkirakan jarak antara sensor dan benda tersebut. Cara kerja dari sensor ultrasonik dengan memantulkan gelombang ultrasonik dari sensor ke benda dan kembali lagi ke sensor. Maksudnya sensor ultrasonik akan memantulkan gelombang dari trig. Ini di sini ada pin trig dan pin echo ya teman-teman. Dari trig ke benda. Oke, misal ini bendanya. Dari trig yang ini ke benda. Lalu dari benda ini gelombang ultrasoniknya akan memantul lagi ke pin echo. Gitu teman-teman. Ke pin echo, dan sensornya bisa mendeteksi berapa jarak benda ke sensor. Seperti itu. Sensor ultrasonik banyak digunakan untuk membuat alat pengukur jarak. Misalnya bisa membuat sensor jarak pada mobil, pembuka pintu otomatis yang ada di mall ya teman-teman. Digunakan untuk membuat robot avoider ya teman-teman, seperti di gambar. Untuk saat ini juga bisa digunakan untuk membuat hand sanitizer otomatis, dan banyak lagi yang bisa digunakan dengan sensor ultrasonik teman-teman. Oke. Seperti ini penampakannya. Oke teman-teman, sensor yang kedua adalah sensor gas M-Key. Ya, sensor ini berguna untuk mendeteksi kebocoran gas. Sensor gas ini memiliki banyak tipe, mulai dari M-Key 2, M-Key 3, M-Key 4, M-Key 5, 6, dan masih banyak lagi sisanya teman-teman. Cari tahu sendiri ya, soalnya banyak banget dan berbeda-beda fungsinya. Intinya sensor gas M-Key ya berfungsi untuk mendeteksi gas. Dan di sini yang saya punya adalah sensor M-Key, sensor gas yang bertipekan M-Key 2. Kelihatan tidak?
MQ2. Sensor gas MQ2 yang berfungsi untuk mendeteksi gas LPG dan asap rokok, setahu saya ya. Karena saya menggunakan untuk membuat alat mendeteksi gas LPG dan asap rokok. Dan ya, kita lihat penampakannya lebih detail. Oke, ke sensor selanjutnya. Oke, ini kita letakkan di sensor yang sudah dibahas. Oke, selanjutnya ada sensor cahaya, teman-teman. Ya, nih. Oke, sensor ini digunakan untuk mengetahui besaran cahaya, dan sensor cahaya dapat digunakan untuk membuat alat seperti lampu otomatis, teman-teman. Nah, ini alatnya kecil ya, teman-teman. Simpel sekali. Ada yang lebih simpel sih, teman-teman, tapi saya menggunakan yang ini karena yang ini lebih mudah di adjust sensitivitasnya, teman-teman. Ya, seperti ini. Oke, contohnya untuk membuat lampu otomatis ya, teman-teman. Oke, ke sensor yang keempat. Sensor yang keempat yaitu pendeteksi air. Ya, seperti ini sensornya. Sensor air berfungsi untuk mendeteksi air ya, tentunya, teman-teman. Sensor air ini dapat digunakan untuk membuat alat untuk mendeteksi ketinggian air. Bisa juga untuk membuat jemuran otomatis ya. Kalau hujan kan kita tidak perlu repot-repot lari ya kan untuk mengambil jemurannya. Kita bisa menggunakan sensor air ini untuk membuat alat jemuran otomatis. Setahu saya ada dua tipe ya, teman-teman, yang seperti ini, yang ada dua alatnya, sama yang merah, warna merah yang hanya satu. Tapi saya rekomendasikan yang ini ya, teman-teman, soalnya yang satunya yang merah itu yang alat untuk pendeteksi airnya, yang ini dia gabung sama alat yang ini jadi satu begini, teman-teman. Jadi dia tidak bisa kalau kena air semua kan kerendam, tidak bagus ya. Jadi kalau yang dua begini, yang ini saja kita untuk mendeteksi airnya, jadi yang ini tidak terkena air, teman-teman, alat, jadi lebih aman. Oke, ke sensor yang terakhir ada sensor suhu, teman-teman. Kecil sekali alat. Oke, ada sensor suhu. Sensor suhu berfungsi untuk mendeteksi suhu apakah di tempat tersebut suhunya panas atau dingin, dan untuk mendeteksi kelembaban apakah di tempat tersebut kering atau basah kelembabannya, teman-teman. Dan sensor ini bisa digunakan untuk membuat alat seperti pendeteksi suhu dan kelembaban suatu ruangan, atau bisa juga untuk membuat alat kipas angin otomatis, dan masih banyak lagi, teman-teman. Ya, kita gunakan dengan kreativitas kita ya, teman-teman. Semua sensor ini bisa kita gunakan banyak sekali untuk membuat alat-alat. Oke, teman-teman, ini sensor yang terakhir. Oke, kita kasih lihat di sini. Oke, teman-teman, sini ada sensor suhu, sensor ultrasonik, sensor gas NQ, sensor cahaya, dan sensor air, dan masih banyak lagi. Mungkin teman-teman tanya ya kan, di mana sih beli sensor-sensor yang sudah dijelaskan?
Baik, saya akan membagikan link pembelian dari semua sensor yang sudah dibahas ya teman-teman. Dan link yang saya bagikan hanya yang saya pernah beli saja. Jadi insya Allah aman teman-teman. Cek saja di deskripsi. Oke teman-teman, mungkin sampai sini saja penjelasan dari kelima sensor. Mungkin jika ada pertanyaan silahkan komen saja di kolom komentar. Dan jika teman-teman ingin saya membahas sensor-sensor yang lainnya, mungkin bisa komen juga di kolom komentar. Oke teman-teman, mungkin sampai sini saja penjelasan dari kelima sensor. Mungkin jika ada pertanyaan silahkan komen saja. Dan jika ada teman-teman yang ingin saya membahas sensor dari selain dari kelima sensor yang sudah dibahas, mungkin bisa komen juga sensor apa saja sih yang ingin kalian ketahui lagi. Komen saja, oke? Oke, mungkin sampai di sini saja video kali ini, dan tunggu project-project gabut lainnya yang kita akan buat. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan bunyikan loncengnya teman-teman. Tungguin video mahasiswa gabut selanjutnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.